Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. Di video kali ini kita masih barengan si MX King 150 guys. Dan for your info aja, ini adalah MX King generasi pertama ya yang kita pakai, dimana si speedometernya itu masih menggunakan dua panel instrumental, yaitu analog dan juga digital. Di video kali ini kita bakalan bahas beberapa kekurangan dari si MX King 150, yang mana ini motor tuh udah jadi motor daily kita lah, kurang lebih 2 bulan ke belakang, kalau nggak salah ya segitu. Di video ini kita bakalan bahas beberapa keluh kesah gua ketika menggunakan pakai motor ini guys, untuk dipakai harian ya. Jadi ya di video kali ini mungkin bisa jadi referensi juga buat kalian yang lagi nyari MX King 150 V1 bekas gitu. Dan semoga videonya juga bermanfaat bagi kalian. Jadinya ya kita langsung aja ke yang pertama. Kekurangan yang pertama di MX King 150 ini yang paling kerasa banget menurut gue itu adalah kualitas body guys. Kualitas body di MX King 150 ini gimana ya? Kita kalau misalnya pakai motor Yamaha itu kayak nggak komplit kalau misalnya kita nggak ngehujat masalah build quality dari bodinya gitu. Kayak dulu kita pakai R25 juga halnya sama gitu. Kekurangannya di R25 bodi motornya itu kayak lebih tipis dan juga terbuatnya itu dari bahan yang kurang bagus gitu. Untuk si MX King juga sama, bodinya kesannya itu kayak kerasa lebih ringkih aja gitu dibandingkan motor-motor lain sekelas gitu, kayak Supra GTR ya terutama. Di MX King ini ya entah kenapa gitu, mungkin buat memangkas budget juga, yang jadinya kualitas bodi dari si MX King 150 V1 ini ya khususnya, dia itu gampang patah di bagian bracket penahannya guys, terutama di bagian samping kanan sini. Nah itu bisa kalian lihat sendiri, itu udah ngebuka juga ini bodi, tapi kita juga biarin lah karena dibenerin juga bakalan lebih jelek gitu kelihatannya. Jadinya ya yang pertama kalau kesal gue itu dari segi perbodian ya, dari segi kualitas bahan yang dipakai dan juga bracket yang digunakan si MX King ini kayak lebih jelek aja gitu dibandingkan motor sekelasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli MX King V1 bekas itu harus dicek juga gitu setiap bodinya, apakah bautnya itu masih ada semua, apakah bracketnya masih pada bagus gitu kan, masih pada nempel sempurna, dan juga pastinya apakah ulir-ulir di dalam bodinya itu masih pada bagus gitu. Biasanya ya bautnya itu udah pada copot kalau misalnya si ulir bodinya itu udah jelek gitu guys. Yang kedua, kekurangan yang kita rasain waktu pakai MX King 150 ini adalah dari suspensinya. Enggak suspensi depan, tapi suspensi belakang yang menurut kita kayak kerasa kurang gitu untuk settingannya. Karena dari pengalaman kita pakai ini motor itu suspensi belakangnya kayak lebih ngayun aja jatuhnya ya, kalau misalnya kita boncengan atau bawa barang-barang yang lumayan berat gitu. Si suspensinya itu kerasanya kayak suspensi mau mati gitu loh. Ngejeduk sih enggak ya, cuman di sini tuh kayak ya lebih ngayun aja gitu. Ini tuh juga sama kurang lebih kayak si R25 yang dulu kita pakai juga, suspensi belakangnya itu kayak lebih gampang ngayun aja kalau misalnya kita bonceng-bonceng orang. Kalau kayak berdua gitu kan, terus juga bawa barang yang lumayan berat, si suspensinya kayak terlalu empuk gitu settingannya. Padahal itu tuh standar gitu, kita juga belum setting-setting gitu suspensi di motor ini. Kalau buat harian masih enak sih, karena ya kebutuhan harian paling apa sih gitu, bawa-bawa barang yang berat-berat banget juga gak akan ya, karena di motor ini tuh jelek banget akomodasinya. Terus yang ketiga, kekurangan yang menurut kita lumayan fatal ya di motor ini, itu dari segi permesinan. Jadi bukan karena dia ini vampir oli atau bukan karena mesinnya itu jelek, mesinnya bagus, mesinnya awet juga. Ini udah kurang lebih hampir 50.000 km kita pakai si MX King ini, tapi 50.000 kilometernya itu dihabisin sama orang lain gitu. Tapi ya sepengalaman kita pakai motor yang odonya itu udah lumayan tinggi, so far mesinnya itu masih enak. Tapi kekurangannya dia ini giginya itu ompong guys. Terus juga untuk tenaga atas memang agak sedikit kurang ya dibandingkan motor sekelas lainnya gitu. Karena ya memang si MX King ini overbore, tapi dia lebih
ke tenaga bawah nyarinya dari si Yamaha. Sebenarnya itu tuh benefitnya juga bagus ya, buat harian itu lebih irit harusnya, karena tenaga itu settingannya di bagian bawah, tapi untuk bagian atasnya memang agak kurang. Untuk top speed ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget, cuman kalau misalnya mesin dari MXing ini menggunakan mesin yang sama dengan R15 V3, setidaknya itu tuh jadi poin plus yang lumayan gitu, karena dari segi tenaga itu jauh lebih meningkat gitu juga, terus juga dari segi experience ridingnya juga bakalan lebih enak gitu. Kita pakai motor ini tuh kayak lebih sering kepentok-kepentok gitu giginya, tahu-tahu udah gigi 5 aja. Tipikal gue itu kalau misalnya riding itu selalu early shifting, jadi 5000 rpm itu udah naik gigi. Sebenarnya itu tuh nggak melulu harus 6 speed memang, cuman buat orang yang tipikalnya suka pindah-pindah gigi gitu, itu tuh bakalan agak sedikit ganggu, karena ya waktu udah limit giginya ya udah nggak bisa naik lagi gitu. Tapi ya so far enak-enak aja sih ini motor. Buat kebutuhan harian malah katanya lebih bagus, dari segi konsumsi BBM itu bakalan lebih irit. Tapi apakah itu benar sih? Kalau misalnya gue sendiri nggak terlalu jauh beda sih, ketika gue menggunakan si Supra GTR juga kurang lebih kalau udah seminggu itu ngisinya pasti 50.000, karena pemakaian gue itu ya lumayan intens lah. Jadinya buat patokan bensin sama-sama aja gitu, nggak terlalu jauh beda. Paling ya beda berapa ya, 10.000 atau 5.000 lah. Dan yang berikutnya kekurangan di MXing 150 ini udah masuk yang keempat. Kekurangannya itu ada di bagian rantai. Jadi menurut kita rantai di motor ini tuh lumayan gampang kendor. Berisik sih enggak ya. Kalau misalnya kita pakai Supra GTR itu dia tuh lebih ke berisik guys, sama kendor gitu. Kalau misalnya di sini, nah ini lebih ke kendornya aja. Kalau berisik banget sih enggak. Kalau misalnya udah di bawah jalan, enggak berisik banget gitu rantainya. Kalau misalnya kita dorong baru tuh, kalau misalnya rantainya udah kotor, itu tuh bakalan lumayan agak ada suara gesekan gitu, besi sama besi. Tapi ya itu tuh kayak datangnya 3 bulan sekali gitu, nggak terlalu sering lah. Kalau misalnya hujan gitu kan, baru si rantainya itu lebih cepet berisiknya dibandingkan kalau misalnya kita pakai pas musim kemarau. Jadinya kita itu punya stok chain loop di rumah. Dan yang berikutnya, kekurangan terakhir yang paling lumayan kerasa di MXing ini adalah dari lampunya. Jadi untuk yang generasi pertama ini, dia ini lampunya itu kan masih bohlam ya. Jadi untuk penerangan sih, untuk malam hari khususnya, itu lumayan gelap guys si lampunya. Memang nggak redup-redup banget gitu, cuman ya kalau misalnya kita lebih kebiasa pakai lampu-lampu kayak bilet dan juga AS kayak gitu ya, itu tuh kayak lebih timpang aja gitu bedanya dibandingkan lampu-lampu motor zaman sekarang. Katanya sih lampu bohlam yang warna kuning itu lebih bagus buat nerobos kabut ya. Tapi di sini tuh ya karena kebutuhan kita juga yang mungkin siapa tahu malam-malam itu tiba-tiba harus keluar, jadinya lampu itu agak penting ya di motor. Jadinya untuk MXing ini kita kasih kekurangan di lampunya itu guys. Memang nggak terlalu mengganggu kalau misalnya mata kalian itu masih fresh, cuman kalau misalnya gelapnya gelap banget gitu, di sini lampunya lumayan redup guys. Jadinya agak sedikit bahaya memang kalau misalnya lampunya itu nggak kelihatan. Dan solusinya sudah jelas ya, udah pasti harusnya ganti lampu gitu. Pasang bilet itu lebih bagus sih. Dan itu dia guys beberapa kekurangan dari si MXing 150. So far sih kalau misalnya kalian udah pakai motornya juga nggak akan terlalu kerasa gitu apa yang gue sebutkan tadi. Dan itu tuh ya sama-sama aja gitu, yang gue alamin juga kayak gitu. Motornya itu masih tetap enak buat dipakai dan juga irit lumayan, ditambah lagi spare partnya juga banyak yang jual. Jadinya kalau misalnya kalian mau garap motor ini tuh recommended banget guys. Oke, thank you guys yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.